Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama melalui video tutorial ini. Kali ini saya masih mau melanjutkan materi dari akuntansi keuangan lanjutan. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah membahas transfer antar perusahaan untuk aset yang disusutkan, kita sudah membuat bagaimana caranya menyajikan laporan keuangan atau membuat kertas kerja untuk tahun pertama. Kali ini kita masih mau melanjutkan dengan topik yang sama, transfer antar perusahaan mengenai aset yang disusutkan, tapi untuk tahun kedua. Nah, bagi adik-adik sekalian, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak video tutorial lainnya yang bisa kita hasilkan. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan dengan contoh soal. Kalau tahun ini kita asumsikan kita masuk di tahun 20X2. Sejak tahun 20X2, PT Anak mulai menyusutkan biaya perolehan peralatan sebesar 7 juta yang diakuisisi dari PT Induk selama sisa umur 7 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dengan demikian, hasilnya beban penyusutan itu adalah 7 juta dibagi 7 tahun atau sebesar 1 juta per tahun. Nah, PT Induk harus mencatat penyusutan ini di tahun 20X2. Tentu yang di jurnal adalah beban penyusutan 1 juta dengan kredit akumulasi penyusutan sebesar 1 juta. Coba kita lihat, jumlah penyusutan tersebut lebih tinggi 100.000 dibandingkan penyusutan yang akan dicatat tiap tahun oleh PT Induk jika PT Induk terus memiliki peralatan tersebut. Tadinya, PT Induk mencatat penyusutan itu sebesar 900.000 per tahun. Tadi perolehannya adalah 9 juta untuk 10 tahun, berarti 900.000 per tahun. Nah, setelah dijual ke PT Anak dengan harga 7 juta, sisa umur ekonomisnya adalah 7 tahun lagi, sehingga 7 juta per 7 tahun berarti 1 juta per tahun. Sehingga ada perbedaan ya. PT Anak sekarang mencatatnya 1 juta, lebih tinggi 100.000, atau PT Induk tadinya mencatatnya sebesar 900.000 per tahun. Nah, misalkan diketahui bahwa PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 74 juta dan mengumumkan dividen sebesar 40 juta, maka pada tahun 20X2, PT Induk mencatat ayat jurnal dengan metode ekuitas untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen ya dari PT Anak pada tahun 20X2. Dengan demikian, pada saat PT Anak membagikan atau mengumumkan dividen 40 juta, bagian daripada PT Induk adalah 80% atau sebesar 32 juta. Nah, yang kita debit adalah PT Induk menerima kas sebesar 32 juta, kita kredit adalah investasi pada saham PT Anak karena kita menggunakan metode ekuitas ya. Kemudian untuk mencatat pendapatan yang diperoleh PT Anak dari 74 juta, maka 80% itu untuk bagian PT Induk, maka kita akan mencatat dengan metode ekuitas ada pertambahan investasi pada saham PT Anak sebesar 59.200 dan pendapatan dari PT Anak kita kredit sebesar 59.200. Nah, misalnya diketahui bahwa PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 74 juta dan mengumumkan dividen sebesar 40 juta pada tahun 20X2. Maka, PT Induk mencatat ayat jurnal dengan menggunakan metode ekuitas untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen PT Anak pada tahun 20X2. Nah,
Untuk mencatat dividen, PT Anak tadi sudah mengumumkan ada 40 juta dan 80% merupakan kepemilikan dari PT Induk, sehingga PT Induk mencatatnya kas 32 juta. Dengan menggunakan metode ekuitas, maka kita mencatatkan kredit investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Untuk mencatat pendapatan yang diperoleh oleh PT Anak, tadi pendapatan pada tahun 20X2 adalah 74 juta, bagian dari PT Induk adalah 80%, sehingga PT Induk mencatatnya ada pertambahan investasi sebesar 59.200. Dan yang kita kredit dengan menggunakan metode ekuitas, berarti pendapatan dari PT Anak adalah 59.200. Nah, di sini kita bisa lihat berapa saldo akun investasi PT Induk per 31 Desember 20X2. Kalau kita mulai dari tahun pertama, ketika mengakuisisi PT Anak adalah sebesar 240 juta. Kemudian ada pertambahan pendapatan dari PT Anak dialokasikan kepada Induk 80% atau sebesar 40 juta. Kemudian ada dividen yang diperoleh oleh PT Induk sehingga ada pengurangan sebesar 24 juta. Berarti saldonya adalah 256 juta. Nah, tugas kita berikutnya adalah mau menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Nah, sebelum menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, maka kita harus terlebih dahulu membuat kertas kerja konsolidasi. Dan untuk mengisi kertas kerja konsolidasi, berarti kita harus menyiapkan jurnal eliminasi. Nah, di sini kita lihat, yang pertama, kita mengeliminasi pendapatan dari PT Anak. Tadi sudah diumumkan bahwa dividen dari PT Anak itu adalah 40 juta, 80% adalah untuk kepentingan pengendali atau induk atau sebesar 32 juta. Sehingga dividen kita kredit 32 juta, dan kemudian laba yang diperoleh oleh PT Anak adalah 74 juta, 80% itu untuk PT Induk atau sebesar 59.200, sehingga selisihnya adalah 27.200. Itu kita kredit investasi pada saham PT Anak karena kita menggunakan metode ekuitas. Kemudian yang kedua, kita mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Tadi dividen 40 juta, nah 80% untuk induk, berarti 20% untuk non-pengendali atau sebesar 8 juta. Kemudian laba yang diperoleh oleh PT Anak 74 juta, 20% untuk non-pengendali atau sebesar 14 juta 800. Sehingga selisihnya adalah muncul akun baru namanya kepentingan non-pengendali sebesar 6.800.000. Jurnal eliminasi berikutnya, kita mengeliminasi saldo awal investasi. Nah, ini sudah berubah. Kalau di tahun pertama tadi 200 dan 100 atau totalnya adalah 300. 300 tadi 80% untuk induk atau 240 juta. 240 juta. Dan 20% untuk non-pengendali atau sebesar 60 juta. Nah, sekarang saldo laba dari PT Anak, tadi ada labanya 50, kemudian dia membagikan dividen 30, berarti ada kenaikan sebesar 20. Nah, sekarang totalnya adalah 320. Oke, sekarang kita mau mengeliminasi investasi pada saham PT Anak. 80% dari sini berarti 256 dan 20% itu adalah untuk kepentingan non-pengendali atau sebesar 64 juta. Kemudian kita mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi. Karena sampai tahun 20X2 PT Anak tidak menjual peralatan ke pihak lain. Sehingga ada yang harus kita eliminasi. Yang pertama itu peralatan, tadinya kita sudah mencatat 7 juta, sementara sebelumnya itu yang diperoleh PT Induk adalah 9 juta, sehingga harus kita naikkan sebesar 2 juta. Kemudian, tadinya akumulasi penyusutan itu sudah sempat dicatat oleh PT Induk 2.700.000,
maka ini kita catat akumulasi penyusutan 2.700.000 sehingga itu pengaruh ke saldo laba karena tadinya keuntungan yang diperoleh oleh PT Induk itu sudah masuk ke saldo laba di PT Induk sehingga saldo laba kita kurangi sebesar 700.000 karena laba yang dimaksud belum terrealisasi hingga tahun 20X2. Nah, satu tambahan daya jurnal eliminasi yang diperlukan pada kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 20X2. PT Anak mulai menyusutkan aset yang ditransfer pada awal tahun 20X2 dan mencatatkan penyusutan sebesar 1 juta ya, atau tadi perolehannya oleh PT Anak 7 juta untuk sisa umur ekonomis 7 tahun berarti 1 juta per tahun dan dicatat pada pembukuannya tersendiri. Akan tetapi, dari sudut pandang konsolidasi bahwa beban penyusutan untuk tahun 20X2 seharusnya adalah 900.000 ya, atau 9 juta dibagi 10 tahun 900.000 pada saat perolehan PT Anak 9 juta, atau ketika transfer sisanya adalah 7 tahun dan nilai bukunya tinggal 6.300.000 ya. Oleh karena itu, beban penyusutan konsolidasi dan akumulasi penyusutan harus dikurangi sebesar 100.000 dari jumlah yang dicatat oleh PT Anak. Tadi PT Anak mencatatnya adalah 1 juta per tahun, sementara seharusnya adalah 900.000. Oleh karenanya 100.000 harus kita kurangi ya. Beban penyusutan harus kita kredit sebesar 100.000 atau kita kurangi sebesar 100.000. Akumulasi penyusutan harus kita debit sebesar 100.000. Nah, dengan demikian sudah ada 5 jurnal eliminasi yang kita buat. Tugas kita berikutnya adalah memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti biasa, tugas kita pertama adalah memasukkan angka-angka yang ada di laporan laba rugi PT Anak dengan hasil sebagai berikut. Laba bersihnya adalah 74 juta. Nah, setelah ini diketahui bahwa 80% adalah untuk kepemilikan PT Induk atau sebesar 59.200. Nah, kemudian kita isikan semua data-data laporan laba rugi untuk PT Induk ya. Oke, ingat selesaikan dulu PT Anak agar timnya bisa menghitung laba bersih di PT Induk sudah termasuk pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian kita masuk ke saldo laba ya, saldo laba. Jangan lupa laba bersih ini kita pindahkan ke saldo laba. Kemudian karena ada pengurangan dividen maka saldo laba akhirnya adalah 580.800. Dan untuk PT Anak juga laba bersihnya 74 juta, kita pindahkan penambahan di saldo laba, kemudian ada pengurangan dividen, berarti saldonya adalah 154 juta. Kemudian 154 juta ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan, dan ini juga untuk PT Induk 580.800 kita pindahkan ke laporan posisi keuangan, sehingga total debit di PT Induk dengan total kredit itu sudah sama ya. Demikian juga PT Anak sudah sama. Tugas kita berikutnya adalah memindahkan jurnal eliminasi. Tadi ada 5 jurnal ya. Jurnal 32 sampai 36 ya. Oke, yang pertama tadi jurnal 32, pendapatan dari PT Anak debit 59.200, kredit dividen 32 dan investasi pada saham PT Anak sebesar 27.200. Kita lihat debitnya di pendapatan PT Anak 59.200, kemudian kreditnya dividen 32 juta dan investasi pada saham PT Anak 27.200. Yang kedua, pendapatan untuk kepentingan non pengendali 14.800, dividen 8 juta dan kepentingan pengendali 6.800 ya. Kita lihat jurnal 33, pendapatan untuk kepentingan non pengendali 14.800, kemudian dividen 8 juta dan satu lagi kepentingan non pengendali 6.800.
Nah, ini adik-adik bisa teruskan sampai jurnal ke-36, tinggal memasukkan saja. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa di kolom eliminasi debit untuk laporan laba rugi adalah 74 juta. 74 juta ini seperti biasa kita pindahkan ke laba bersih ya. Nah, ke saldo laba sebagai penambah dari saldo laba ya. Laba bersih itu adalah 74 juta. Demikian juga dengan kolom kredit, ini kita pindahkan ke laporan saldo laba sebesar 100.000 sehingga masing-masing diperoleh angka saldo laba per 31 Desember untuk kolom eliminasi debit adalah 194.700 dan ini nanti akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan sebagai saldo laba akhir. Demikian juga untuk kredit ini 40.100 akan kita pindahkan di saldo laba akhir. Nah, kalau sudah kita hitung dari eliminasi, total debit itu 396.800 harus sama dengan total kredit ya. Kalau tidak sama berarti kita ada yang salah dan harus kita cari. Nah, tugas kita terakhir adalah tinggal menghitung saldo-saldo yang ada di kolom konsolidasi ya. Sebagai contoh, di sini ada penjualan kredit 450, kredit 300, berarti totalnya adalah 750. Kemudian pendapatan dari PT Anak, kredit 59.200, kita debit 59.200, berarti saldonya adalah nihil. Dan setelah ini kita isi, kita sudah bisa mendapatkan laba bersih dari laporan keuangan konsolidasi sebesar 220.200. Angka ini kita pindahkan ke kolom saldo laba sebagai penambah daripada saldo laba, sehingga hasil akhir dari saldo laba adalah 580.200. Dan angka ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan sebagai saldo laba akhir sebesar 580.200. Dan setelah ini semua kita hitung, kita coba cek. Total debit itu adalah 2491 dan total kredit adalah 2491. Dengan demikian, tugas kita untuk membuat kertas kerja konsolidasi sudah selesai. Dan berikutnya kita akan membuat laporan keuangan konsolidasian. Dan ini adik-adik bisa buka kembali di bab 4 dan bab 5 untuk membuat laporan keuangan. Di sini ada 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan saldo laba. Nah, dengan demikian tugas kita sudah selesai dan laporan keuangan sudah selesai. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah mau belajar bersama dengan saya, dan kita akan lanjutkan di materi-materi berikutnya untuk bab 7 ya. Dan apabila adik-adik merasa bahwa video ini sangat membantu adik-adik sekalian dalam proses belajar mengajar, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan apabila ada teman-teman kita yang butuh belajar bersama dengan kita, jangan lupa bagikan video ini dengan mengklik share agar kita bisa sama-sama belajar dan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video tutorial ini. Dengan demikian, sampai ketemu di materi pembahasan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.